kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hore! Kak, masih ada yang gak semangat, Aduh, Kak. coba sama sekali lagi. Sekali lagi ya, Lebih Kak. semangat dong. Yuk. 1, 2, dua. 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hore! Sudah siap beribadah minggu ini? Siap kakak. Hana Fitri udah mandi belum? Udah sih. Udah dong. Kakak udah mandi belum? Udah, adik-adik di rumah udah siap berartikan untuk ibadah hari ini? Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita serahkan kepada Amang Sinta. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, marilah kita semuanya mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi bersama dengan sukacita memuji nama Tuhan. Mari kita berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyiin lagu pertama. Judulnya apa? Judulnya Goklas Niroha. Bangkit berdiri. Tangan yang mana adik-adik? Goklas Niroha doa ingolokan Goklas Niroha doa ingolokan Bakto
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita mendengar hukum Taurat. Nanti adik-adik semua boleh ikutin ya. Iya, Paman. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat ke-9, ke-8. Hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita ulangi sekali lagi ya. Hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama mohon kepada kekuatan pada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengar doaku, Yesus Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita membaca epistel. Kita akan membaca epistel yang terambil dari ayat bulanan kita di bulan Agustus 2021, yakni yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat 8. Kita akan membacanya bersama-sama. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu tempat negeri yang lebih luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dan tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Kak, sekarang waktunya Ya. kita dengar Warta Sekolah Minggu. Yang pertama, jangan lupa ya adik-adik, seperti biasa habis ibadah, jangan lupa untuk langsung join di kelas Maranatha, di classroom. Sesuai kelasnya masing-masing ya, jangan salah. Kelas Maranatha itu dari kelas berapa sampai kelas berapa, Kak? Dari kelas 1, anak 1 sampai kelas 6 SD atau Madya 2. Oke. Oke, Kakak. Jangan lupa, jangan habis ibadah langsung pergi kemana? Main. Jangan lupa ikut Maranatha ya, via Zoom kan, Kak? Iya, via Zoom, masih virtual adik-adik. Oke. Yang kedua ada apa Kak? Iya, Kakak mau mengingatkan kembali, jangan lupa setiap hari ditonton renungannya. Renungannya di mana? Bisa dilihat di konten YouTube kita ya, Kak? Iya Kak, betul sekali. Mau ketemu Tiur? Nonton renungannya. Oke. Yang ketiga, tetap mematuhi peraturan 3M ya adik-adik. Apa aja itu? Memakai masker, Mencuci tangan, dan menjaga menjaga jarak. jarak. Apalagi Kak? Nah, yang terakhir. Nah, Kak Novitri, Kak Meli, dan Amang Sintua mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 29 Agustus 2021. Tuhan Yesus Memberkati. Oke, selanjutnya Kak. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Disiapkan Alkitabnya adik-adik ya.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Inang Pendeta akan membacakan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu pada hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oh ya, sebelumnya Inang perkenalan dulu ya. Nama saya Inang Pendeta Rita Boru Sitanggang. Inang baru datang ke tengah-tengah gereja ini tanggal 29 Juli kemarin. Ya, demikian dulu perkenalan singkat dari Inang. Ya, Inang bacakan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu pada hari ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang gadis kecil yang berada di negeri Aram. Dia tinggal jauh dari teman-temannya. Dia tinggal jauh dari papa dan mamanya. Dia tinggal jauh dari saudara-saudaranya. Dia diambil
ketika datang pasukan dari negeri Aram, dia diambil dari negerinya, lalu dia dipekerjakan, dibuat di rumah panglima perang yang bernama Naaman. Jadi gadis kecil ini bekerja di rumah panglima perang. Jadi nyonyanya itu adalah istri Naaman. Ya, adik-adik yang terkasih, sangat sedih sekali ya kalau kita jauh dari orang tua. Gadis kecil ini jauh dari orang tuanya, dari teman-temannya bermain. Tapi dia tidak bersedih, dia tetap menerima semua yang terjadi dalam kehidupannya karena dia percaya ada Allah yang melihatnya, ada Allah yang bersamanya, Allah yang menjaganya, melindungi dia. Dia tetap bekerja, melaksanakan segala pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan nyonyanya kepadanya. Saudara, adik-adik, gadis kecil itu mendengar kalau tuannya Naaman sakit. Setiap malam Naaman merasa kesakitan. Ya, tubuhnya penuh dengan borok, dia sakit kusta, gatal-gatal seluruh tubuhnya. Jadi tiap malam dia mendengar Naaman kesakitan, mengerang. Gadis kecil itu sangat kasihan sekali. Dia sangat ingin membantunya. Lalu adik-adik, gadis kecil itu berkata kepada istri Naaman, "Nyonya, aku tahu di mana Tuhan bisa sembuh." "Di mana?" "Sudah banyak uang kami habis. Semua tabib-tabib di negeri ini tidak ada yang bisa menyembuhkan Panglima Naaman. Tidak ada yang bisa. Di mana? Kasih tahu aku." Lalu gadis kecil itu berkata, ada nabi yang diberi kuasa dari Allah untuk memberikan kesembuhan, namanya Elisa. Dia bisa memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang percaya kepada kuasa Allah. Lalu istri Naaman langsung memberitahukan kepada suaminya, ada yang bisa menyembuhkan Naaman dari sakit penyakitnya. Lalu cepat-cepat mereka berangkat membawa persembahan, ya, membawa perak, emas dan pakaian-pakaian yang indah. Bagaimana caranya supaya Naaman bisa sembuh karena dia sudah sangat sakit, sangat gatal-gatal badannya. Mereka datang, lalu mereka bertemu dengan Nabi Elisa. Lalu apa kata Nabi Elisa? "Naaman, Tuhan menyuruhmu untuk berendam di sungai Yordan." Dia disuruh untuk membenamkan tubuhnya sebanyak 7 kali. Berapa kali adik-adik? 7 kali. 7 kali disuruh membenamkan seluruh tubuhnya, masuk, lalu keluar lagi 1 kali, lalu dibenamkan lagi 2 kali, lalu dibenamkan lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan Naaman sembuh. Ya, memang sebelumnya Naaman gak mau, tapi banyak orang yang berkata, pegawai-pegawainya, ayo Tuhan, supaya sembuh. Dan akhirnya Naaman menuruti apa kata Nabi Elisa. Saudara, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dari kisah Panglima Naaman dan gadis kecil, kita bisa belajar bagaimana kita tetap meyakini
kuasa Allah. Gadis kecil itu sudah melihat bagaimana Nabi Elisa itu menyembuhkan banyak orang yang sakit. Lalu dia beritahukan. Nah, begitu juga adik-adik sekolah minggu. Kalau kita sudah dengar-dengaran firman Tuhan, kita rajin mendengar firman Tuhan, kita rajin baca Alkitab. Lalu kita lihat ada banyak orang-orang yang sembuh dari sakit penyakitnya. Ada banyak orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Nah, mari itu kita sampaikan kepada kawan-kawan kita. Kami punya Tuhan yang bisa berikan kami kesembuhan. Kami punya Tuhan yang punya kuasa, yang senantiasa menemani kami. Ya, gadis kecil itu walaupun dia jauh dari orang tuanya, dia tetap percaya Tuhan melindunginya. Dia tetap berdoa. Dia selalu berdoa, berharap agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia, bagi tuannya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik sekolah minggu HKBP Maranatha juga seperti itu. Harus rajin berdoa, mendoakan orang tuanya, papa mamanya didoakan, kakaknya, abangnya, opungnya, mak tuanya, pak tuanya, tulangnya, kawan-kawannya, semuanya didoakan supaya boleh tetap hidup dengan sukacita, supaya tetap percaya dengan kuasa Allah. Ya, jadi saat ini dalam situasi ini kita disuruh untuk tetap berada di rumah, ya. Tapi walaupun di rumah, hari Minggu kita beribadah di rumah melalui Zoom. Kita tetap dengar-dengaran firman Tuhan supaya kita tetap percaya dengan kuasa Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu haruslah mau rajin membantu orang tuanya. Rajin belajar, ngerjakan PR. Ya, kalau dikasih gurunya PR walaupun belajar online, walaupun gurunya nggak lihat, kita itu ngerjakan tugas-tugasnya, tapi tetap dikerjakan. Karena apa? Itu bukti kita percaya dengan kuasa Allah. Adik-adik percaya dengan kuasa Allah. Jadi kalau adik-adik rajin belajar, apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan. Saya mau jadi guru. Siapa yang mau jadi guru? Ya, rajin belajar. Supaya bisa jadi ibu guru, supaya bisa jadi bapak guru. Saya mau jadi polisi. Siapa yang mau jadi polisi? Ya, rajin belajar. Dikerjakan semua tugas-tugasnya. Nah, nanti udah tamat SMA, baru testing polisi. Saya mau jadi pendeta. Ayo, ada yang mau jadi pendeta? Seperti Inang, seperti Amang pendeta. Rajin belajar, dibaca bukunya, rajin baca Alkitab, supaya nanti bisa sekolah pendeta. Ya, adik-adik, mari kita senantiasa memohon kepada Tuhan dan mau memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Allah kita, Allah yang punya kuasa, yang senantiasa menjaga kita, menjawab doa-doa kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang telah mempersatukan kami semuanya. Kami boleh berkumpul di sini di dalam ibadah kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu melalui Zoom. Tuhan, biarlah ibadah kami
pada hari ini, semuanya itu boleh menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Kami boleh tetap dengar-dengaran firman-Mu. Kami boleh tetap memuji nama-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu yang akan melepaskan kami dari segala sakit penyakit kami, dari penyakit kemalasan, penyakit kebodohan. Kami mau menjadi anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang patuh kepada orang tua kami, yang patuh kepada firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyukakan hati orang tua, menyukakan hati saudara kami, teman kami, dan terutama Engkau Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan, berikan kami semuanya kesehatan, agar kami boleh tetap melakukan segala kegiatan kami dengan sukacita. Berkati para orang tua kami, berikan semuanya kesehatan, berikan hati yang damai, sehingga boleh tetap melaksanakan segala pekerjaannya dengan baik, dan boleh membimbing semua anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Lindungi negara kami Tuhan, biarlah bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami boleh tetap bersama-sama menjaga diri kami melalui protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kami. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, adik-adik sekolah minggu kita. Sekarang bagaimana caranya kakak guru sekolah minggu? Ya, adik-adik, persembahannya dipersiapkan. Nanti bisa dikirim kemana, Pak? Ada di bawah sini ya. Kirim sama orang tuanya ya. Oke kakak. Oke, sambil menyanyi, sambil menunggu persembahan, kita bernyanyi Bersyukurlah. Tuh boleh tepuk tangan ya kak. Boleh. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu bersiap pagi.
Marilah kita bersama-sama berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di kreativitas sekolah minggu. Ya, adik-adik tadi kita sama-sama belajar ya melalui firman Tuhan dengan tema anak Tuhan selalu menjadi berkat. Ya, dengan tema anak Tuhan selalu menjadi berkat dimanapun dan kapanpun. Yuk kita sama-sama hari ini kreativitasnya bahannya apa aja sih? Nah, bahannya untuk hari ini adalah bahannya adik-adik kita hanya mempersiapkan kita, jiwa kita dan pikiran kita. Kita mau secara khusus nih adik-adik kita mau mendoakan bangsa Indonesia nih. Kita kan tadi temanya anak Tuhan menjadi berkat. Melalui apa? Yuk kita sama-sama berdoa untuk Indonesia. Nanti adik-adik boleh berdoa ataupun adik-adik boleh banget berdoa dari hati adik-adik. Nanti jangan lupa minta tolong mamanya atau papanya atau kakaknya atau siapapun untuk saat adik-adik berdoa tolong difoto ataupun direkam. Dan juga boleh loh di-share di sosial media sekolah minggu ataupun di grup kelas sekolah minggu. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan pemimpin kami dari Pak Presiden sampai Bapak dan PRW Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk Indonesia, kau jauhkan Tuhan semua virus corona ataupun segala yang jahat. Tuhan engkau berkati kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bisa sama-sama ibadah. Kami rindu juga Tuhan untuk ketemu lagi dengan guru-guru ataupun teman-teman sekolah. Tuhan, ini kami Tuhan